yaqtulunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, menuduh orang yang beriman berbuat suatu kejahatan, suatu kejelekan yang sebetulnya orang yang kita tuduh itu tidak melakukannya. Apa namanya itu? Fitnah. Menuduh seseorang berbuat sesuatu yang kita tuduh tidak melakukannya, namanya fitnah. Maka sesungguhnya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan fitnah yang mendatangkan dosa yang sangat besar. Dosa fitnah itu luar biasa, makanya dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Memfitnah itu lebih dahsyat efeknya dibandingkan melakukan pembunuhan. Kenapa? Kalau kita membunuh misalnya, habis nyawa seseorang, selesai, ceritanya berhenti. Tapi kalau kita fitnah, orangnya masih hidup, bahkan seandainya orangnya sudah meninggal dunia pun, cerita-cerita tentang dirinya yang kita sebarkan, walaupun itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, tersebar kemana-mana. Maka hati-hati, jangan gampang menyebar fitnah, termasuk berita-berita hoak yang ada di media sosial yang kita belum tahu jelas kebenarannya. Dapat informasi, jangan main sebar, jangan main share aja. Teliti dulu, cek dulu valid apa enggak beritanya. Dapat berita misalnya tentang kawan kita, diceritain yang jelek-jelek tentang dia sampai ke telinga kita, maka seandainya kita dengar berita tersebut, benar atau tidaknya berita tersebut, jangan main kita cerita lagi ke orang lain. Seandainya pun berita tentang kejelekan teman kita adalah sebuah kebenaran, jangan kita menjadi bagian orang yang menceritakan itu. Karena menceritakan kejelekan orang lain, jika tidak terbukti, tidak sesuai fakta dan kenyataan, jatuhnya fitnah. Menceritakan kejelekan orang lain, seandainya sesuai dengan fakta dan kenyataan, jatuhnya ghibah. Dua-duanya dosa, dua-duanya kejelekan. Apalagi kalau yang sampai ke telinga kita fitnah. Ente kenal gak Pak Ustadz Agus? Orang mana itu? Bangka 2. Oh iya kenal, saya kenal baik. Teman main saya waktu kecil. Ente kagak tahu. Dia mah di kampungnya doang, lempeng. Kayak galak. Coba taruh di paru, udah kayak kucing garong. Awas tuh. Mau bener apa enggak tuh cerita sampai ke telinga kita, jangan kita sebar lagi ke orang lain. Karena potensinya dua, bisa fitnah, bisa ghibah. Tahu nggak ente dia? Apaan emang? Uang kotak amal masjid dikantongin sampai telinga ke kita, jangan main sebar. Ya emang uang kotak amal dimasukin ke kantongnya, dimasukin dulu. Awas, orang buat cerita bisa aja.
Makanya pribadi seorang muslim saya katakan harus baik mulutnya, harus baik matanya, harus baik telinganya, juga harus baik akal dan juga hatinya. Allah firmankan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan ikut-ikutan sesuatu yang kita nggak tahu dasarnya, nggak paham cerita persisnya, karena sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, termasuk yang ada dalam hati dan juga pikiran kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Fitnah ini dahsyat Pak, luar biasa. Kenapa? Karena bisa membunuh karakter seseorang, mengubah penilaian kita terhadap orang lain gara-gara fitnah. Sering saya sampaikan, ntar itu pemilihan gubernur, pemilihan presiden, fitnah banyak. Termasuk pemilihan RT juga banyak fitnahnya ya teh ya. Sabar aja teh, udah. Kalau kita dapat fitnahan, kita lagi difitnah sama orang, udah sabar aja. Kita punya Allah. Kenapa? Kalau kita cuma pejabat, jabatannya sementara. Bagi kita orang kaya, kekayaannya juga sementara. Bagi kita manusia keadaannya berubah-ubah. Dulu senang sama kita, sekarang kagak demen. Dulu dukung kita 100%, udah lu maju. Kalau udah maju, gue jadi orang pertama yang dukung. Pas kita jadi ditinggal, ada begitu? Ada. Tapi kalau dukungan kita adalah Allah yang senantiasa bantu dan nolong kita, sedunia orang benci sama kita, gak bakal ngaruh. Biarin Allah yang berbuat untuk kita, pasrahin aja udah. Ngadu sama Allah di sepertiga malam. Ya Rabb, Engkau maha tahu segala keadaan diriku. Aku tidak ingin balas dendam, tapi keadaannya sekarang aku dipinta. Aku serahkan urusanku semua kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika ya Rabb. Tuh, kalau udah kita serahin urusan sama Allah, udah pasrah sepasrah-pasrahnya, biar Allah yang bikin itu jadi urusannya. Begitu aja teh. Gak usah dipikirin orang mau ngomong apa kek. Gak usah dipikirin orang fitnah kita kek. Gak usah jadi dendam. Tapi ingat, mulut-mulut yang suka fitnah orang, mulut-mulut yang suka nyakitin orang lain dengan fitnahannya, dengan gibahannya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlepas dari mulut kita. Perkataan, jangankan perkataannya itu beribu-ribu kata, satu huruf yang keluar dari mulut kita tercatat dengan rapi di catatan malaikatnya Allah, dan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Beres urusan. Semakin kita sering difitnah, semakin Allah angkat derajat kita. Semakin kita sering digibahin sama orang, semakin banyak dosa kita digugurkan oleh Allah. Semakin banyak orang yang jelek-jelekin kita, maka semakin banyak pahala yang kita raih dari akibat orang lain jelek-jelekin kita. Udah, kalau ada yang jelek-jelekin, cicing wae. Tahu cicing wae? Cicing ulah gandeng. Tenang aja, udah serahin kepada Allah. Fitnah ini berbahaya beneran.
Kan sudah pernah saya ceritakan bagaimana keluarganya Rasulullah pun terkena fitnah. Berat kalau udah urusan fitnah. Maka lihat konsep hukum pidana dalam Islam. Ketika kita menuduh seseorang berbuat sesuatu, harus mendatangkan saksi. Contoh, kita nuduh orang berbuat zina, maka wajib kita membawa saksi minimal 4 orang yang benar-benar melihat kita melakukan perzinahan. Dalam bahasa fikihnya, bagaikan sebatang pensil masuk ke dalam botol, persis kita lihat. Kalau belum, maka kita nggak bisa nuduh orang itu berbuat zina. Resikonya, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu kulla wahidin minhum samanina jaldah. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka resikonya, hukumannya buat yang menuduh, mereka mendapatkan cambukan dari hukum pidana 80 kali cambukan. Maka jangan sembarangan nuduh zina. Pastiin benar-benar ada. Bagaimana kita teringat cerita tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menuduh seseorang minum minuman keras. Pada masa Sayyidina Abu Bakar, orang yang minum minuman keras itu, minum khamar, itu dicambuk 40 kali cambukan. Ada orang nenteng-nenteng minuman, itu belum bisa dituduh. Baru tiba nenteng doang, nenteng botol ciu, botol Raja Wali, botol Nusantara, botol Amer, botol topi miring, botol vodka, whisky, brandy. Lu kan kenal itu minuman mahal? Bukan main. Lu kenalnya Fanta, Coca-Cola, Sprite. Paling jauh Orson. Lautan kaki 8. Orson. Sama Orson. Yang begituan kita kagak kenal. Itu nenteng begitu doang, belum bisa dituduh sebagai peminum. Bisa aja botolnya bir bintang, dalamannya air teh, bisa apa kagak? Bisa. Bisa. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar kita lihat dia minum. Ada orang nenteng minuman, setelah itu dia masuk ke dalam rumahnya, kita lihat-lihat, itu nggak boleh. Tajassus sampai diceritakan naik ke atas loteng, mantau, nggak boleh. Itu tajassus, nyari-nyari kesalahan orang lain, kagak boleh. Kalau ada orang nenteng minuman, minumnya di dalam rumahnya, nggak kena tuh hukuman jinayatnya. Kenapa? Emang kita nggak lihat dia minumnya udah ngumpet-ngumpet. Lalu yang terang-terang bagaimana? Yang terang-terangan minuman di pinggir jalan, botolnya dijempreng, ngomong udah ngaco, mata merah. Cemburu got. Ketika jalan maju selangkah, mundur 2 langkah. Nah yang begini nih, ciduk yang begini nih. Kalau yang ngumpet-ngumpet, nggak kena itu. Maka Pak, mohon maaf, di lingkungan kita ini udah bukan banyak yang bahaya. Kalau ketemu yang gitu, laporin buru-buru. Jangan sampai lingkungan kita jadi salah. Lihat, Pak Kodih tamalu buhtanan wa ithman mubina. Udah fitnah, dosanya gede. Hati-hati, jangan fitnah-fitnah aja. Kadang orang fitnah seseorang karena emang ada dasarnya kagak demen, dasarnya benci, dasarnya gendeng. Udah banget sama Ustaz Agus. Udah apa cincinnya gede banget. Nah cincinnya gede lu gede banget.
Tapi kalau kita udah gedekan orang, benci sama orang, dia berbuat sebagus mungkin, tetap aja jelek menurut kita. Pak, kita nggak demen sama orang nih, kesal, benci sama dia, dia benar masih kita salahin. Betul. Ada orang yang kita kagak demen ke masjid mulu, ya dia ke masjid mulu, kira mau bulan Maulid doang. Bukan main. Pengen dapat berkat kalau Maulidan, dia ke masjid bulan puasa doang, biar dapat pembagian kain dari pengurus masjid tuh. Bukan main. Kagak demen begitu. Lempeng kita ke masjid pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban. Ya elah, mau dibilang ustaz apa ya? Orang udah gak demen sama kita lempeng masih dianggap salah. Apalagi salah. Maka berbuat kita jangan untuk orang, tapi untuk Allah. Tapi kalau kita udah demen banget sama itu orang, cinta mati sama itu orang, dia salah masih kita benerin. Misalnya ada pejabat salah mengeluarkan kebijakan menyusahkan orang, kita demen banget sama dia, biar kadek salah kita belain. Kita gak tahu tuh buat rakyat tuh. Bukan main. Buat rakyat begitu. Kenapa? Kita udah demen sama dia. Rakyatnya dia. Yang jelek kita anggap benar, karena kita suka dan cinta sama dia. Tapi kebalikannya kita benci sama orang, gak suka sama orang. Yang benar dari dia kita anggap salah. Apa-apaan pakai pergi haji, emang udah pernah pergi haji? Nah, salah aja lagi. Ya, jadi kita kudu berbuat hanya untuk Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, Fa'amal yatima fala takhar. Kepada orang-orang yatim jangan beringas, jangan zolim, jangan sia-siain, jangan jahatin. Anak yatim nih. Kalau tuh anak yatim benar, lempeng, jangan diomelin. Ustaz, di depan saya ada anak yatim, terus bandel banget, bangor banget, pagar orang yang dinaikin aja. Kalau ada anak yatim yang kayak gitu, boleh diomelin, boleh dikasih tahu. Jangan mentang-mentang anak yatim dibiarin aja, justru salah. Ya gak boleh zolim sama anak yatim, mensia-siain anak yatim. Kita bikin panti asuhan yatim, kumpulin anak yatim, sebar proposal. Anak yatim paling cepat laku dijual pakai proposal. Masukin ke orang-orang kaya, masuk ke kita dana puluhan bahkan ratusan juta, tapi uang itu kita pakai buat kepentingan sendiri. Zolim tuh, dosa tuh. Awas, maka hati-hati yang diberikan amanah anak yatim, pelihara, jaga, jangan dizolimin. Ada janda ditinggal mati suaminya, anaknya yatim gak? Yatim gak? Kita pengen melindungi dia, santunin dia, nikahin jandanya. Nah, anak yatimnya tanggung jawab kita pelihara, jangan sia-siain. Jangan maknya doang yang lu pelukin, bukan anaknya lu sia-siain, gak boleh. Tuh pahalanya, mohon maaf, pahalanya kita nikah sama janda, Ustaz Agus, nikah sama janda, punya anak banyak, mau janda tua, mau janda cakep, ya yang penting janda. Itu pahalanya kita baginda Rasul, as-sa'i alal armalati wal masakin. Orang-orang yang memberikan perlindungan kepada para janda dan orang-orang miskin, memberikan kenyamanan, memberikan kasih sayang. Jandanya kita pelukin, anaknya kita urusin. Kal mujahid fi sabilillah, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah. Au kal qaimi al-laila, bagaikan orang yang sepanjang malamnya dia sholat menghidupkan malam. Au kasaimin nahar, atau bagaikan orang yang sepanjang siangnya dia puasa. Siapa
orang yang memberikan perlindungan kepada para janda, anak-anak yatimnya dan orang-orang miskin. Cari dah lagi seorang janda, Ustaz Agus. Tapi kalau udah dapet, nih, anak yatimnya urusin. Jangan jandanya doang lu beliin make up, jandanya doang lu beliin baju, yatimnya kagak disekolahin, yatimnya gak dipikirin makannya, yatimnya gak diurusin sekolahnya. Zolim. Hati-hati. Janda tua ke janda muda Ustaz, pokoknya janda. Yang bagus janda rada tua, biar fokus ngurusin anaknya. Kan niat kita ngurusin anak apa ngurusin janda? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya kalau dua-duanya selera kan tuh. Tapi bagi yang mampu, lu jangan mentang-mentang dapat hadis ini pulang langsung. Cari jalan. As-sayyal armalah. Wah, tadi saya gaji kata Pak Ustaz, orang yang menyantuni para janda, orang yang menyayangi orang-orang miskin dan anak yatim, kal mujahid fisabilillah, bagaikan orang yang jihad di jalan Allah. Maka mulai hari ini mah izinkan ayah berjihad di jalan Allah dengan cara menaungi para janda. Kata bini kita, minggu depan tuh nggak usah ngaji lagi dah bang. Ngaji sama siapa bang? Kalau janda kaya berarti kita beruntung ya. Ada yang begitu janda kaya, ada. Kasih tahu nomor WA-nya ke saya. Bukan main. Tidak juga ya. Iya janda kaya ke, ya kan kaya harta nih. Kalau bagaimanapun kan dia butuh kasih sayang. Begitu Om Gito, iya. Hatinya miskin. Jadi jangan disia-siain anak yatim yang ada di lingkungan kita. Kita nggak bisa bantu sekolahnya, kita nggak bisa bantu pendidikannya, nggak bisa beliin pakaiannya. Ya sesekali itu anak mau berangkat sekolah, mau kemana nih? Mau berangkat sekolah, nih ada dikit buat jajan barang 10.000, berat apa kagak? Agak. 10.000 buat anak yatim berat apa kagak? Agak. Dengan ya. Kalau seminggu sekali berat apa kagak? Agak. Sebulan sekali berat apa kagak? Agak. Seminggu sekali. Kalau bisa 3 hari sekali. Kalau bisa setiap hari. Padahal Pak Ustadz kalau setiap hari ya udah bisanya aja. Mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah ditinggal ayahnya. Tanya mereka, nggak pengen jadi anak yatim beneran? Biar kata susah, enakan masih ada baba. Biar kata melarat, masih ada ayah. Ini walaupun banyak yang nyantunin, banyak yang kasih uang, tetap hatinya kosong, membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Maka termasuk yang nggak boleh ngebentak-bentak tuh ibunya. Termasuk juga bapak dirinya. Jangan, kalau emang nggak salah jangan dibentak-bentak. Jangan diomel-omelin karena mereka adalah anak-anak pilihan Allah. Sayangi mereka. Fala takhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kepada orang-orang yang suka minta-minta, jangan dihardik, jangan dibentak. Ada orang datang ke kita, badannya gagah keker, assalamualaikum, minta buat makan. Ketika kami minta tuh, kita gak kasih sambil bentak. Lu gak salah minta sama gua. Badan keker, fisik sehat, kerja sono. Jangan, biarin aja. Kita gak mau kasih mabe, saya belum bisa kasih. Jangan sakiti hatinya. Bisa boleh jadi jangan-jangan emang dia lagi lapar banget, pengen kerja tapi lagi lapar banget, gimana? Oh, ada pekerjaannya diminta-minta. Emang ente tahu kerjaannya dia minta-minta? Saya tanya dah, ente tahu nggak kerjaannya dia minta-minta? Agak. Ya kalau tiap hari ada, ente mau kasih silakan, nggak kasih silakan, tapi jangan dibentak, dicaci maki. Boleh nggak kerjaan minta-minta?
sebetulnya nggak boleh. Kita dilarang meminta-minta kecuali dalam keadaan yang sangat terdesak. Jangan dijadikan mata pencaharian. Yang punya diri jangan minta-minta, yang diminta-minta jangan membentak. Ini repot zaman sekarang emang. Berita media sosial dahsyat banget. Ada tukang minta-minta dikejar-kejar Satpol PP, ketika ditangkap ditemukan di tasnya ada duit 60 juta. Kita yang baca kerendes banget. Gue yang kerja dari pagi, bukan kata lagi kepala keringetan, bol-bol gue keringetan, gak capek punya duit 60 juta. Dia timbang begitu doang, kaki dilipat dapat 60 juta. Selidik punya selidik, dia berangkat minta-mintanya pakai mobil. Allahu Akbar, walillahilhamd. Tapi yang begitu jangan kita caci maki, jangan kita bertakutlah. Itu pertanggungjawaban dia kepada Allah, tapi pertanggungjawaban kita jangan bentak dia. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, "Utus sa'ila walau kana ala farasin." Kalau ada tukang minta-minta datang ke kita, kasih. Sekalipun dia datang minta-minta ke kita sambil naik kuda, sambil naik kendaraan, hak dia tuh kita kasih. Kalaupun nggak kasih udah, karena hak orang yang meminta-minta dikasih. Minta-minta pakai BMW, minta-minta pakai mobil. Ada nggak orang minta-minta pakai mobil? Ada pakai speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia pembangunan Pondok Pesantren Al-Amanah yang berada di kota Cirebon, Desa Tegalwangi. Lo apal banget, jangan dia suaranya ini, Pak. Panitianya nih. Mirip-mirip ya. Awas tuh. Itu kalau kita curiga, udah jangan dikasih aja lah, biarin aja. Kalau dulu disebut anak santri, sekarang udah gak ada anak santri datang pakai karung, gak minta duit, dia mintanya beras dulu, zaman dulu mintanya beras, gak minta duit, mintanya beras. Zaman sekarang sih bawa duit kayaknya dia. Berat panggul beras. Jadi jangan di apa namanya jadi caci. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan kenikmatan Tuhanmu yang diberikan kepadamu, ceritakan kepada orang lain, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menambah syukur kita kepada Allah. Dalam bahasanya litaladzuz, untuk menambahkan kenikmatan. Ngobrol sama teman kita, bukan pengen sombong sih. Alhamdulillah, tadi ada lagi duduk di depan rumah, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang bawain duit 50 juta. Enak gak begitu? Enak Gak begitu? Enak. Pak, enak gak? Ya namanya orang ngimpi mah enak aja ya. Enak 50 juta pagi-pagi siapa mau ngasih? Kita pakai pakaian bagus, kita pakai kendaraan bagus. Itu kalau niatnya tahaddus bin nikmah, silakan. Ceritakan kepada orang lain gak apa-apa. Makanya pernah ada orang nanya sama saya, Pak Ustaz, kan zaman sekarang zaman media sosial, iya, apa hukumnya Pak Ustaz masak status kita lagi makan-makan, kita lagi jalan-jalan, itu termasuk kesombongan apa enggak? Sebelum saya jawab, saya bilang, ini nyindir gue kali ya. Karena saya paling senang itu kalau lagi jalan-jalan saya upload, saya lagi makan saya upload. Ini jangan-jangan tadi Ustaz Agus saya komenin, ada aja nih mah. Maka saya jawab, tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk kesombongan, bikin orang iri, dosa. Tapi kalau niatnya untuk tahaddus bin nikmah, dengan kita menampilkan itu menambah rasa syukur kita, bukan untuk pamer, bukan, tapi juga untuk menambah rasa syukur kita, ya boleh-boleh aja. Ini kan yang ada pamer,
lagi di meja makan, daging semua di situ. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau rusakan? Kirim, nggak taunya dia makan cuma pakai oncom doang. Yang lain mah punya orang semua itu mah. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau untuk tahadus binikmat, ceritakan kenikmatan untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah, silakan.